Serba Mahakam. Saya Alin Retno Syamindari dengan NIM 131 posisi sebagai staf gudang. Saya Andini Dwi Maharani dengan NIM akhir 010 posisi saya sebagai staf admin. Saya Fitri Dwi Anggrani NIM 009 sebagai staf admin. Saya Fadila Dewi Sajida dengan NIM akhir 007 sebagai manajer. Saya Lina Dasya Fitri dengan NIM akhir 032 berperan sebagai staf keuangan. Saya Iva Dewi Fitri dengan NIM akhir 107 berperan sebagai staf keuangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mengadakan rapat evaluasi keuangan bulan yang kedua untuk Serba Mahakam. Fokus kita adalah pemasukan, pengeluaran, dan juga perbandingan dengan bulan pertama, serta masalah selisih laporan antara keuangan dan gudang. Saya minta tiap divisi untuk menjelaskan secara rinci agar kita bisa menyusun strategi perbaikan untuk bulan berikutnya. Silakan untuk divisi yang pertama ada divisi administrasi, terlebih dahulu untuk menyampaikan datanya. Baik, terima kasih Bu Lila. Untuk administrasi transaksi sendiri ini pada pembelian kedua kami mencatat ada sebanyak 176 transaksi dari total 23 pemasok. Nah, dari jumlah itu 161 transaksi ini sudah lengkap. Namun masih ada 15 invoice yang belum masuk ke arsip pusat. Penyebabnya itu karena biasanya keterlambatan pengiriman dokumen dari pemasok daerah. Mungkin bisa dicek dari pemasok. Pastikan minggu ini tuntas ya Mbak. Kita bisa menutup laporan bulanan jika dokumen ini tidak terlengkap. Baik. Oke, untuk yang selanjutnya saya sudah mencatat terkait kas kecil. Tercatat bahwa total pengeluaran bulan kedua mencapai Rp10.820.000. Jika diperinci lebih detail lagi, pengeluaran terbesarnya berasal dari kebutuhan pembelian ATK yang meningkat dikarenakan adanya proses pencetakan laporan triwulan, kemudian biaya perawatan AC yang memang sudah dijadwalkan secara rutin, serta penggantian rak display yang rusak akibat beban barang yang terlalu berat. Kami juga mencatat bahwasannya ada beberapa pengeluaran operasional gudang seperti perbaikan lampu, pemesanan plastik pengemasan, dan biaya transportasi internal. Selain itu, kami juga telah melakukan pembaruan pada sistem pelabelan arsipnya, sehingga seluruh dokumen sekarang bisa dikelompokkan kembali berdasarkan jenis transaksi dan juga periode waktunya, yang akan memudahkan untuk tim keuangan nanti melakukan pencocokan data tanpa harus membuka arsip satu persatu. Kami juga menambahkan kode warna untuk memisahkan dokumen transaksi pembelian, retur, dan kas kecil agar proses auditnya nanti berjalan lebih efisien. Bagus. Pembaruan sistem arsip harus konsisten karena kita sudah mulai masuk ke evaluasi yang bulan pertama. Pastikan dokumen sudah mudah diakses semua audit. Selanjutnya untuk divisi keuangan untuk memaparkan laporan pemasukannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Dila. Saya di sini akan memaparkan mengenai laporan pemasukan penjualan pada bulan ini. Untuk pemasukan total penjualan bulan kedua ini ada 392.870.000, naik 7% dibandingkan pada bulan pertama. Peningkatan ini paling besar terjadi di akhir pekan dan ketika promo kategori sembako. Namun ada selisih pemasukan sekitar 1.380.000 antara laporan kasir dan juga laporan sistem pada minggu kedua. Ini selisihnya disebabkan oleh apa? Saat itu kami menemukan bahwa beberapa transaksi masih diinput secara manual karena ketika sistem sempat mengalami gangguan selama kurang lebih 45 menit. Dalam periode tersebut, kasir harus mencatat transaksi secara terpisah sebelum memasukkannya kembali ke sistem setelah online. Dari pengecekan awal ada indikasi bahwa sebagian nominal yang dicatat tidak konsisten dengan struk fisik, kemungkinan karena kesalahan pengetikan atau transaksi yang belum tersinkron kembali. Lalu selain itu kami juga masih menelusuri apakah terdapat transaksi yang tercatat ganda atau justru belum tercatat sama sekali pada proses pemindahan data manual ke sistem. Saat ini kami sedang melakukan rekonsiliasi detail bersama tim
untuk memastikan seluruh transaksi sesuai dan tidak ada selisih yang tertinggal. Baik, berikan pelatihan ulang ya pada kasir dan pastikan semua input manual dicek ganda untuk oleh admin. Baik Ibu, kami akan segera menjadwalkan pelatihan ulang bagi para kasir dan memastikan pengecekan ganda dilakukan untuk setiap transaksi manual. Selain itu, kami juga akan memperkuat prosedur sinkronisasi sistem agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Demikian laporan pemasukan penjualan bulan ini Ibu. Terima kasih atas perhatian dan arahannya. Baik, selanjutnya untuk divisi keuangan untuk memaparkan laporan pengeluarannya bagaimana? Ya, jadi untuk pengeluaran total bulan kedua ini mencapai sebesar 282.440.000 yang terdiri dari sebagian besar dana digunakan untuk membayar 23 pemasok karena ada banyak barang yang harus ditambah stoknya. Kemudian ada biaya operasional toko seperti alat tulis, kebersihan, dan kebutuhan harian lainnya. Kemudian kita juga mengeluarkan dana untuk biaya listrik dan maintenance termasuk servis AC dan pengecekan komputer kasir. Selain itu ada juga penggantian rak display yang rusak dan harus diganti baru. Jadi selama bulan ini terjadi ada 4 retur barang dengan total 4.300.000. Dari 4 retur itu dari 2 sudah diganti barang baru oleh pemasok, sementara 2 lainnya masih menunggu konfirmasi. Untuk semua bukti kerusakan sudah saya kirim dan sedang menunggu respon lebih lanjut. Untuk keterlambatan retur ini bisa berdampak ke laporan akhir. Pastikan ada follow up untuk setiap 2 hari sampai pemasok memberikan respon. Ya, jadi kami juga menemukan kesalahan pencatatan sebesar 740.000 pada biaya listrik. Setelah dicek ternyata tahun lalu invoice listrik toko itu masih digabung dengan invoice listrik dari gudang. Jadi angkanya ikut tercatat lebih besar dari yang seharusnya. Jadi sekarang datanya itu sedang dalam tahap pemisahan dan pengkoreksian angka pada laporan untuk penyesuaian dengan tagihan yang sebenarnya. Pastikan mulai bulan depan sudah dipisah. Laporan listrik harus spesifik per unit. Untuk selanjutnya silakan untuk divisi gudang untuk memaparkan kondisi dan stok barangnya. Baik, terima kasih Bu Dila atas waktunya. Untuk stok bulan kedua sendiri, total barang yang masuk ada tercatat 3.920 item. Sedangkan barang yang keluar karena penjualan mencapai total 3.380 item. Maka setelah itu kami melakukan stock of name ya mingguan dan juga ada pengecekan ulang menggunakan form manual. Lalu sistem juga kami menemukan ada selisih. Nah, selisihnya itu sebanyak 32 item. Mayoritas ketidaksesuaian itu terjadi karena salah pencatatan pada kategori di sembako dan juga beberapa peralatan dapur. Dan juga ada beberapa produk fast moving yang biasanya paling cepat berpindah karena adanya promo. Kemudian ada dari hal itu saya juga melihat pola selisih ini tuh muncul terutama pada jam sibuk karena staf gudang itu membantu untuk floor team untuk isi ulang rak. Jadi kemungkinan besar perpindahan barang antar ruang ini tidak semuanya tercatat dalam waktu yang sama seperti itu. Untuk penyebabnya apa saja ya? Ya, untuk setelah kami cek itu satu persatu ada 3 penyebab utama selisih itu. Jadi yang pertama itu ada barang display yang dipindahkan dari gudang ke rak tapi tidak langsung dicatat sebagai stok keluar. Totalnya itu ada 12 item. Biasanya itu terjadi karena di tim toko sedang mempersiapkan tampilan baru untuk area promo. Kemudian barangnya itu memang dikeluarkan, tapi pencatatannya kadang menyusul sehingga tidak sinkron dengan waktu perpindahan. Kemudian penyebab yang kedua ada terkait retur barang. Dari konsumen sebenarnya itu sudah kembali ke gudang, namun proses inputnya itu belum selesai.
Kemudian tercatat di sini jumlahnya ada 8 item. Ini tuh terjadi karena barang retur masih harus dicek lagi kondisi fisiknya sebelum nanti dikembalikan ke sistem. Kadang proses verifikasi juga perlu memakan waktu dan tidak bisa waktunya itu ditentukan berapa lama. Kemudian yang penyebab ketiga yaitu ada transferat yang tidak diinput di sistem. Itu ditemukan ada 12 item. Biasanya barang itu dipindahkan dari rak belakang ke rak depan, tapi stok tampilannya itu pemindahannya itu ketika stok tampilan menipis. Jadi secara fisik barangnya bergerak, tapi kalau diinput sistem membaca seolah stok di gudang itu masih ada, padahal barangnya sudah dipindah. Kemudian saya sudah berkoordinasi juga dengan tim gudang yang lain untuk memperbaiki prosesnya, terutama pada jam-jam sibuk. Kedepannya kami juga akan menerapkan pencatatan real time dan membuat checklist harian agar tidak ada perpindahan barang yang kelewat. Mulai sekarang semua barang yang di-display yang dipindahkan harus dicatat di hari yang sama, tidak boleh ditunda hingga esok harinya. Baik, selanjutnya kita bahas selisih antara laporan keuangan dan gudang. Mari kita cocokkan datanya. Baik Ibu, saya akan ke stok gudang. Untuk penjualan total pengurangan stok seharusnya 3.380 item ya. Tapi laporan gudang menunjukkan 3.342 item. Artinya ada gap sebanyak 32 item ya. Apakah itu benar? Iya, Mas Iva sudah maksudnya betul ada G32 item itu muncul dari hasil rekap gudang. Kalau dilihat lebih detail, selisih terbesar itu muncul dari barang yang dipindah dari rak depan saat ada promo dadakan. Jadi biasanya ketika penjualan mendadak ramai, tim gudang itu fokus membantu memastikan stok di rak itu tetap penuh supaya tidak terlihat kosong. Jadi pada kondisi seperti itu, pencatatan itu seringkali tertunda. Selain itu juga saya ada mencatat bahwa beberapa barang fast moving seperti minyak goreng dan juga sabun cair seperti itu sering berpindah lebih cepat daripada kategori yang lain. Perpindahannya itu valid, tapi karena sistem hanya membaca input terakhir, maka kalau ada perpindahan kecil itu tidak dilaporkan. Selisih itu langsung muncul di rekap mingguannya. Saya juga menyarankan mungkin ya untuk mulai bulan ini kita itu membuat logbook perpindahan barang manual yang ditaruh di dekat pintu gudang. Jadi setiap staf yang memindahkan barang cukup menulis waktu, kemudian jumlahnya dan lokasi tujuan. Jadi nanti saya akan input ke sistem di akhir hari agar tidak ada lagi perpindahan yang hilang. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau saya sendiri dari pihak admin, kalau misalnya boleh usul ya, apabila terjadi selisih yang berasal dari barang yang dipindahkan ke area display tanpa dicatat dengan baik, kami pihak admin mengusulkan agar dibuatkan sebuah formulir khusus untuk mencatat barang display tersebut. Formulir ini bisa digunakan setiap kali ada barang yang dikeluarkan dari gudang, baik itu untuk keperluan display, promo dadakan, maupun kebutuhan pengecekan kualitas. Mungkin dengan cara ini pergerakan barang itu dapat tetap terekam meskipun tidak langsung terkait dengan transaksi penjualan. Iya, izin menanggapi ya. Itu solusi yang bagus. Jadi kalau form display diterbitkan, mungkin kami dari keuangan itu bisa mencatat nilai stoknya sebagai mutasi barang. Dengan begitu perpindahan stok dari gudang ke display sendiri jadi tercatat jelas dan laporan keuangan juga lebih rapi karena semua pergerakan barang ada bukti datanya. Betul, seperti itu. Kami juga siap untuk nantinya membuat logbook terkait perubahan stok harian untuk memastikan komunikasi agar dari staf kami, staf admin, staf keuangan dan juga staf pergudangan ini dapat berjalan lancar. Baik, selain itu selisih dari 1.380.000 pada pemasukan harus segera diverifikasi. Saya minta untuk staf admin dan staf keuangan melakukan pengecekan silang per voice dalam 2 hari.
manajemen untuk mencegah salah input. Yang ketiga, keuangan dan gudang melakukan sinkronisasi data setiap minggu, bukan bulanan ya. Yang keempat ada form khusus barang display, mulai digunakan di minggu depan. Selanjutnya yang kelima ada retur pemasok wajib dipantau juga melalui laporan khusus update setiap 2 hari sekali. Yang keenam ada pemisahan biaya listrik toko dan gudang diberlakukan bulan depan. Kedua ada stop opening mingguan mulai diberlakukan untuk meminimalisir setiap selisih stoknya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk setiap divisi. Laporan bulanan yang kedua ini masih ada yang diperlukan untuk diperbaiki, tapi kita bergerak ke arah yang benar. Pastikan seluruh tulisan hari ini bisa dijalankan. Rapat selesai, semua staf silakan untuk melanjutkan aktivitasnya.